seluruh peserta disilakan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu laporan ketua acara atau yang mewakili kepada Saudari Monica Audrey. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Iswanto selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ibu Almira Sitasari SGZ MPH selaku PIC PKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Kak Bimo Aji Nugroho SPI selaku narasumber acara bimbingan teknis PKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, serta seluruh peserta tim PKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis PKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bapak, Ibu, beserta tamu undangan sekalian, perkenankan saya selaku Ketua Acara untuk menyampaikan laporan kegiatan PKM Center 2023 yakni sebagai berikut. 1. PKM Center Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2023 merupakan program kerja baru yang dilaksanakan untuk membantu mengkoordinasikan pelaksanaan sekaligus mewadahi ide kreatif mahasiswa yang tertuang pada program yang dinamakan Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Kedua, PKM Center meliputi serangkaian acara yang dimulai dari sosialisasi program PKM, seleksi tim PKM lolos pendanaan oleh direktorat, presentasi proposal, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi hingga pemeran karya produk tim PKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang ketiga, pada tahun 2023, PKM Center menerima sebanyak 48 proposal dari tim yang berbeda dengan hasil seleksi yang terpilih lolos pendanaan sebanyak 30 tim dengan 4 skema yang terdiri dari PKM Teknologi, PKM Penelitian, PKM Kewirausahaan, dan PKM Pengabdian Masyarakat. Yang keempat, bimbingan teknis atau workshop pada pertemuan hari ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pembekalan ilmu terkait kegiatan PKM dengan mengangkat topik mengenai poster ilmiah serta membantu memberikan arahan terkait pelaksanaan PKM pada setiap tim dari 4 skema yang berbeda. Pada pertemuan hari ini, saya selaku ketua dan mewakili rekan-rekan panitia memiliki harapan semoga kegiatan bimbingan teknis dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Monica atas laporan yang diberikan. Acara yang kelima yaitu sambutan PIC PKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kepada Ibu Almira Sitasari SGZ MPH. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi teman-teman semuanya, perkenalkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya sayangi teman-teman semua, peserta ya pendanaan PKM tahun 2023 yang hari ini melakukan BIMTEK, saya ucapkan sekali lagi selamat pada teman-teman atas perolehannya yang semakin kesini ya, semakin tahun semakin berat persaingannya, dan
tadi dilaporkan oleh Mbak Monica dari 40 sekian hanya 30 yang lolos pendanaan ya. Semoga teman-teman amanah dan tentunya nanti diberi kelancaran dalam melakukan prosesnya ya, menjalankan prosesnya dan juga menepati output yang disampaikan pada saat proposal. Lalu yang kedua, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada narasumber Bapak atau Mas ya, Mas Bimo Aji Nugroho tadi, SPI, yang telah berkenan untuk datang di acara BIMTEK ini, berkenan untuk mendampingi adik-adik mahasiswa. Saya yakin Bapak Bimo ini merupakan orang yang sudah kompeten ya di dalam mendampingi teman-teman dalam PKM gitu ya. Terbukti bahwa beliau sudah mendampingi lebih dari 20 menti begitu ya untuk berprestasi begitu. Semoga yang selanjutnya nih menti teman-teman ini nanti bisa juga berprestasi seperti itu. Lalu yang selanjutnya kami juga menghaturkan apresiasi yang sedalam-dalamnya bagi teman-teman UKM Riset yang sudah dari berkorban ya dari segi waktu, tenaga untuk bisa mendampingi teman-teman yang telah lolos di dalam PKM pendanaan 2023. Semoga amal ibadah teman-teman nanti menjadi amal jariah untuk teman-teman semuanya dan menjadi bekal nanti soft skill teman-teman ya pada saat teman-teman sudah ada di dunia nyata atau di dunia kerja gitu ya. Dan juga menjadi ajang pembelajaran untuk manajemen terkait dengan penelitian dan juga pengabdian seperti itu. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi baik peserta maupun panitia yang telah menaikkan atmosfer akademik di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Almira atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, memasuki acara yang kita nantikan yaitu penyampaian materi bimbingan teknis dengan topik pembekalan PKM lolos pendanaan dan bimbingan teknis pembuatan poster ilmiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa yaitu Kak Bimo Aji Nugroho SPI. Sebelumnya, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Bimo Aji Nugroho SPI terlebih dahulu. Nama lengkap, Bimo Aji Nugroho. Kak Bimo lulus dari Universitas Brawijaya pada tahun 2020 dengan gelar Sarjana Sains jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saat ini Kak Bimo menjadi salah satu mentor Science Hunter Indonesia. Publikasi karya salah satunya adalah buku motivasi berjudul A Million Dreams, penerbit Love Prince Publishing. Kemudian beberapa penghargaan yang didapat, medali perak poster PKM-GT Pimnas ke-32, medali perak presentasi PKM-GT Pimnas ke-32, peraih intensif PKM GFK tahun 2020, dan pencetak 20 lebih minti berprestasi. Baik, telah dibacakan kurikulum vitae dari Kak Bimo Aji Nugroho SPI. Izin konfirmasi kepada Kak Bimo Aji Nugroho SPI, apakah sudah bergabung dengan kami di Zoom? Ya, sudah bergabung. Baik, terima kasih Kak konfirmasinya. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Bimo? Ya, alhamdulillah baik ya di hari yang terakhir ini, weekend. Alhamdulillah. Kemudian saya izin menyampaikan Kak untuk teknis penyampaian materi hari ini nanti akan disampaikan selama 1 jam 15 menit untuk materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit ya Kak. Langsung saja saya silahkan kepada Kak Bimo Aji Nugroho SPI selaku narasumber pada pagi hari ini untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman? Sudah terdengar Kak? Oke, saya izin share screen dulu ya.
Baik, screen saya sudah terlihat, teman-teman. Sudah, Kak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Almira, selaku pembina, dan juga teman-teman panitia semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan terkait ini teman-teman ya, pembekalan laporan PKM dan dasar pembuatan poster ilmiah. Nah, di sini saya beri nama seni dan substansi ya, karena kita nggak bisa gitu kalau misalkan di PKM itu hanya mengandalkan otak kiri saja. Kita harus juga bekerja dengan otak kanan, karena dengan otak kanan kita bisa membuat ide-ide out of the box, dan juga kita juga bisa membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain, seperti itu. Oke, untuk yang pertama, ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin teman-teman perlu untuk renungkan, gitu ya. Sudah seberapa yakin idenya itu tembus ke PIMNAS? Tidak yakin, yakin, atau sangat yakin? Karena memang teman-teman untuk tembus ke PIMNAS itu membutuhkan ini ya, pasti tidak hanya sekedar kita effort biasa, gitu, tapi juga perlu usaha dari teman-teman jalurnya ke langit juga, gitu kan. Karena ada teman-teman ya yang jalur daratnya itu biasa aja gitu, tapi jalur langitnya kenceng, itu ada juga. Ada yang seimbang juga ada, tapi kalau yang jelas jalur langit ini yang paling menentukan gitu. Jadi teman-teman juga perlu untuk memperhatikan hal tersebut gitu, sehingga pertanyaan ini akan menjadi dasar dari teman-teman, apakah teman-teman itu yakin bahwa idenya ini akan tembus ke PIMNAS atau tidak, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kemarin sempat saya itu ini ya, mencocokkan gitu ya. Ternyata memang dari Kemenaker sendiri itu kan ada PIMNAS-nya ya. Jadi ada PIMNASkes namanya ya. Kemarin setelah saya lihat-lihat itu memang untuk penilaian dari laporan, nah itu cukup berbeda. Penilaian untuk PIMNASkesnya aspeknya cukup berbeda. Nah, di sini untuk yang PIMNASkes itu mungkin ini umum teman-teman, bahwasannya memang yang dinilai adalah nilai laporan dan presentasi, seperti itu. Dan presentasinya juga besar di nilai presentasi, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman di sini tanpa mengesampingkan laporan, maka teman-teman juga harus ini ya, apa namanya, memperkuat juga di sisi presentasinya, seperti itu. Nah, untuk yang di nilai PHP 2 ini atau nilai dari kemajuan ini hanya 30% laporannya. Tapi teman-teman terlepas dari itu harus juga memahami yang namanya substansinya, gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang relate ya dengan apa bidang-bidang yang ada di PIMNASkes seperti itu. Kalau di PIMNAS ini ada tambahan lagi teman-teman, jadi tidak hanya sekedar nilai dari laporan saja gitu kan, presentasi saja, tapi ada tambahan laporan yang lain gitu kan, ada nilai akhir juga kayak gitu. Jadi ada cukup berbeda seperti itu untuk yang PIMNASnya Kemristek-Dikti seperti itu. Tapi untuk overall nanti kita hanya catch up ini ya, apa namanya, substansi dari masing-masing bidangnya saja seperti itu. Nah, ini komponen penilaiannya teman-teman ada laporan hasil pelaksanaan, ada laporan akhir, sama ada presentasi ya. Jadi teman-teman nanti coba deh lihat-lihat gitu ya, di website masih banyak sih di YouTube ya untuk presentasi sendiri. Karena kita di PIMNAS itu biasanya tidak hanya sekedar menggunakan PPT biasa yang biasa kita gunakan untuk presentasi di kelas seperti itu, tapi juga perlu adanya engagement ya teman-teman untuk apa namanya, dari sisi desainnya seperti itu. Jadi pemaparan idenya untuk laporan itu tidak hanya sekedar teman-teman memberikan latar belakangnya ada poin 1, 2, 3 tidak hanya seperti itu. Tapi teman-teman harus bisa membuat suatu model yang interaktif untuk PowerPoint-nya, kayak gitu. Nah, sehingga itu akan menjadi hal yang berbeda juga untuk teman-teman menyampaikan materinya. Tidak hanya sekedar apa ya teman-teman ngomong terus PPT jalan gitu enggak, tapi ada interaksinya juga dari PPT-nya. Tidak hanya teman-teman juga seperti itu ya. Jadi itu akan memberikan ini juga teman-teman, apa namanya, semacam daya tarik sendiri sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti lihat di YouTube PIMNAS itu rata-rata mereka pasti ada yang menggunakan 3D design untuk menampilkan produk-produknya kayak gitu. Nah, ini akan relate dengan teman-teman di bidang-bidang PKM teknologi biasanya seperti itu. Nah, itu ya. Nah, oke teman-teman, ini saya langsung masuk ke substansi untuk yang masing-masing bidang.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini, apa namanya itu, untuk PKM riset eksakta. Jadi teman-teman untuk riset eksakta ini ada tiga hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah novelty, yang kedua pembuktian, yang ketiga itu adalah hasil penelitian. Terkadang memang dari sisi ini ya teman-teman, novelty ini yang apa namanya perlu untuk teman-teman cermati lebih dalam lagi, karena menemukan novelty ini pastinya akan lebih sulit kayak gitu. Karena apa? Teman-teman juga harus mempelajari lagi gitu kan, mempelajari lagi jurnal-jurnal sebelumnya, penelitian sebelumnya yang itu relevan kayak gitu. Nah sehingga teman-teman di sini bisa menemukan research gap atau ini ya knowledge gap dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya kayak gitu. Nah, dari gap yang ada ini, teman-teman nanti bisa menemukan, oh ukurannya di sini, ukurannya di sini, kayak gitu. Nah, sehingga novelty ini itu perlu teman-teman untuk perhatikan lebih detail, gitu. Karena ini yang paling sulit biasanya menemukan ini. Nanti kalau sudah menemukan novelty ini, akan lanjut ke sini pembuktiannya, gitu kan. Kira-kira kalau misalkan sudah menemukan suatu novelty gitu ya, misalkan kayak apa namanya tahun-tahun sebelumnya gitu, kita yang banyak masalah COVID gitu ya, masalah COVID. Apakah COVID ini juga termasuk waterborne disease? Misalkan seperti itu. Apakah dia termasuk penyakit yang juga mengaruh melalui air gitu kan? Dulu kan menjadi perdebatan banget kan itu. Jepang juga banyak penelitian risetnya itu kan. Nah, kira-kira bagaimana gitu kan? Karena kita tahunya dia airborne disease. Nah, kalau dari sisi water, gimana kira-kira? Apakah dia juga mengalir melalui itu? Apakah flushing di toilet juga akan berpengaruh? Nah, teman-teman kalau mempelajari lebih dalam lagi, itu mungkin akan menemukan gap-nya itu tadi. Kok belum ada ya yang meneliti ini, gitu kan? Misalkan seperti itu. Kok mereka belum menemukan ya? Kok adanya cuma ada E. coli aja, gitu kan, yang di flushing dan kawan-kawan. Apakah dia jadi apa namanya itu vektornya atau bagaimana? Nah, itu yang teman-teman perlu untuk telusuri lebih jauh lagi, kayak gitu. Dan menemukan novelty ini teman-teman perlu untuk membaca lagi jurnal-jurnal internasional. Karena itu lebih apa ya istilahnya kayak lebih bagus lah buat teman-teman untuk mencari inspirasi ya novelty dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau dari jurnal nasional saya rasa cukup banyak kurangnya itu karena penelitiannya belum se-advance yang ada di luar negeri seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Kemudian barulah kita masuk ke pembuktian. Dari sini teman-teman perlu untuk membuktikan apakah memang benar yang teman-teman hipotesiskan dari novelty yang temukan tadi, kayak gitu. Kira-kira idenya tuh bagaimana hipotesisnya ini bisa dibuktikan? Berhasil nggak teman-teman membuktikan atau menjawab dari hipotesis teman-teman tadi, kayak gitu. Lalu teman-teman bisa menuliskannya dalam suatu hasil penelitian. Nah, kira-kira nih, kayak gitu ya. Kira-kira kalau misalkan dengan metode yang baru ini, apakah hasil penelitiannya berbeda dengan metode yang sebelumnya, kayak gitu. Apakah dia lebih bagus dengan metode yang baru ini? Kalau bisa di PKMR ini novelty-nya teman-teman itu kalau enggak dari sisi ini ya apa namanya permasalahan yang diangkat dengan metode yang sudah ada itu biasanya dengan metode yang sudah ada itu dengan ini ya apa namanya metode yang sudah ada teman-teman membuktikan gitu ya suatu hal yang baru gitu. Atau dengan menggunakan ini metode yang baru tetapi permasalahannya masih sama kayak gitu. Nanti juga akan muncul novelty-nya lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau di RE ini cukup ketat persaingan dan cukup ketat juga di bagian ini ya apa penemuan novelty-nya. Kayak gitu. Jadi novelty dari dua tadi itu ya, metode yang baru dengan riset yang sudah ada atau teman-teman dengan ini ya apa namanya itu riset yang baru, metode yang sudah ada. Nah, itu bisa dilakukan atau bahkan baru semua gitu kan itu juga nggak masalah. Cuma ya memang di RE ini yang paling sulit kayak gitu karena kalau nggak anak-anak yang benar-benar suka nge-lab banget gitu ya anak-anak yang nggak suka apa namanya di laboratorium itu kadang agak susah juga gitu kan karena apa ya butuh ketelatenan lah istilahnya kayak gitu. Itu untuk yang PKM RE gitu ya teman-teman. Kemudian ini ada PKMK. Jadi kalau PKMK ini itu lebih menuju kepada keunikan produk. Jadi apa sih yang menjadi keunggulan dari satu produk yang kita coba buat gitu kan. Kemudian dari sisi ini ya market research-nya kira-kira bagaimana? Hasil penjualannya seperti apa neraca keuangan? Biasanya untuk PKMK ini itu yang paling dinilai paling besar itu ada di hasil penjualan analisis keuangan. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuat
pemaparan ya, metode pemaparannya untuk hasil penjualan ini, analisis keuangannya ini bisa benar-benar memproyeksikan gitu ke depannya akan seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau rata-rata biasanya menggunakan analisis sederhana ya teman-teman ya, paling pakai BC ratio gitu aja kan. Biasanya jarang yang mereka menggunakan sampai ke tingkat ini ya, return on investment, kemudian pakai apa namanya IRR, itu kan jarang sekali. Nah, kadang hanya menggunakan itu saja. Kemudian bagaimana marketingnya juga pasti rata-rata menggunakan ini ya, apa namanya itu 4P gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan hanya menggunakan apa namanya itu pemasaran kayak gitu-gitu ya, sekedar materi-materi biasa gitu kan. Nah, jadi itu biasanya jadi hal yang terlalu umum. Teman-teman perlu untuk mengupgrade lagi gitu kan. Misalkan nih teman-teman menggunakan metode yang lain gitu. Contohnya menggunakan startup atau yang lain. Nah, yang setara dengan startup itu apa kira-kira, atau design sprint. Nah, itu kan termasuk dalam metode yang berbeda teman-teman. Termasuk nanti ke arah digital marketingnya kalau yang seperti itu. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar apa namanya menggunakan marketing mix misalkan kayak gitu, lalu bauran pemasaran yang itu cenderung sangat general sekali ya teman-teman. Nah, kadang ada minusnya juga. Biasanya dia lebih cocok untuk yang offline ini ya, selling ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk yang sekarang ini kita sudah masuk era disrupsi, era digital, itu perlu kita merambah ke metode yang merujuk pada digital marketing seperti itu. Nanti keuangannya juga akan berbeda lagi teman-teman untuk pengolahannya kayak gitu. Karena biasanya hanya menggunakan BC rasio yang pengolahan sederhana, kemudian juga marketing mix biasa itu kurang kuat biasanya seperti itu. Kalau dari keunikan produk, biasanya memang produk itu sangat apa ya, dia itu istilahnya kayak fleksibel ya teman-teman. Maksudnya kadang produk itu unik itu di mata apa ya, orang yang tepat atau customer yang tepat kayak gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan customer kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya membuat satu chips misalkan chips apa namanya kayak apa ya, kayak keripik gitu, keripik, tapi kalau ini menyasar orang-orang yang tepat dan penjualan teman-teman juga marketingnya bagus untuk ke arah sana, ya pasti akan laris kayak gitu. Gitu. Kalau dari sisi keunikan produk ya teman-teman, bahkan itu hal yang sederhana gitu, dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang misalkan harus apa namanya sampai segmentasi tertentu, misalkan kayak food bar atau apa, kan nggak semua orang Indonesia ini suka food bar gitu kan. Food bar yang apalagi yang ini ya apa namanya rendah kalori, rendah gula gitu kan. Itu pastikan hanya menyasar orang-orang tertentu saja yang mereka cenderung memang ini ya diet gula misalkan seperti itu, atau diet kalori kayak gitu. Tapi nggak semua orang Indonesia ini suka dengan diet ini apa gula dan kalori kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan dulu customer-nya seperti apa. Itu nanti akan mencerminkan produk-produk teman-teman keunikannya ada di mana kayak gitu. Lalu kebermanfaatan juga sama. Jadi di PKMK ini teman-teman perlu perhatikan customer segmentation sama ini ya, pengolahan keuangan dan marketingnya seperti apa. Kayak gitu. Itu untuk yang PKMK. Kemudian di sini ada PKM PM. Jadi PKM pengabdian masyarakat terkadang banyak sekali teman-teman yang itu salah kamar gitu teman-teman. Karena apa? Ada yang PKM PM itu mungkin mereka melihat ada dampak ke program gitu ya. Dampak program, kondisi mitra, kebermanfaatan program kayak gitu. Nah, biasanya dari dampak program, kondisi mitra, kebermanfaatan ini diukur secara ekonomi biasanya itu. Kalau diukur secara ekonomi, nanti takutnya dan banyak sekali terjadi ya teman-teman, itu jatuhnya ke PKMK kayak gitu. Jadi bisa berhati-hati di sini. Dampak program kondisi mitra tidak hanya diukur dari seberapa peningkatan ekonomi mereka setelah teman-teman memberikan pelatihan atau teman-teman memberikan programnya. Tetapi coba diukur pakai parameter yang lain gitu kan. Coba jangan dari sisi keuangan gitu. Nah, kalau PKMPN ini biasanya dilihat dari keberdayaan mitranya. Misalkan mereka sebelum adanya program kalian itu mereka belum bisa gitu ya, belum bisa untuk apa namanya ini ya, misalkan rajin menggunakan air bersih kayak gitu. Mereka masih sering menggunakan air-air yang dari
sungai misalkan seperti itu untuk mencuci kayak gitu ya, cuci baju, cuci apa kayak gitu. Jadi setelah teman-teman datang, teman-teman mencoba untuk memberitahukan gitu kan. Pak, Bu, ini kalau misalkan cuci dengan menggunakan air sungai ini airnya cukup kotor gitu kan. Nah, ibu-ibu ini perlu untuk lebih dahulu menggunakan air bersih yang ini, lebih baik pakai yang ini aja. Nah, atau mungkin program-program yang lain yang lebih relevan gitu ya untuk kesehatan misalkan kayak gitu. Atau untuk mencegah stunting misalkan kayak gitu. Ibu-ibunya diberikan pemahaman gitu ya, bagaimana cara mencegah stunting kayak gitu. Mereka diberikan pemahaman terkait dengan apa namanya itu bagaimana untuk menjaga pola makan atau yang lainnya. Ini yang teman-teman Poltekkes bisa lebih paham ya, untuk masalah stunting. Nah, jadi diukurnya itu ketika teman-teman sudah selesai memberikan programnya, itu mereka lebih paham akan apa yang harus dilakukan lebih baik lagi dari sisi kesehatan kayak gitu. Dan perlu diingat bahwa ada satu parameter yang harus diperhatikan di sini, kebermanfaatan kondisi itu adalah keberlanjutan. Jadi gini, ketika teman-teman sudah selesai misalkan memberikan ini ya pemahaman terkait dengan stunting misalkan, mereka sudah bisa mencegah stunting itu bagaimana sudah bisa, tapi siapa nanti akan melanjutkan program teman-teman kan nggak selesai di situ aja kan, nggak terus di situ aja gitu kan, kayak mereka udah selesai nih gitu kan, terus apa namanya kita apa namanya balik ke ini apa namanya ke kampus gitu kan, seperti layaknya kan dari KKN gitu. Kan kalau udah selesai, kalau mereka itu kita biarkan, biasanya kan mereka kan balik lagi gitu kan, balik lagi ke mode awalnya, resetan pabrik gitu kan. Jadi cara pabriknya tuh mulai lagi gitu. Nah, ini siapa yang bisa menjaga keberlanjutan ini gitu kan? Misalkan teman-teman ada program bersama dengan dinas kesehatan atau dengan desa. Jadi nanti yang melaksanakan adalah orang-orang ini yang mereka lebih berwenang untuk itu. Nah, terkadang itu yang dilupakan. Karena kalau teman-teman hanya sekedar datang memberikan program pengabdian masyarakat, mereka udah bisa setelah teman-teman selesai, tapi ketika teman-teman pulang ke Poltekkes, mereka tidak melanjutkan program teman-teman, mereka balik ke saran pabrik, ya sama aja dong, nggak ada manfaatnya. Jadi harus dipikirkan juga siapa nanti yang akan melanjutkan juga kayak gitu. Itu juga jadi salah satu faktor penilaian dari PKM pengabdian masyarakat kayak gitu. Dan teman-teman juga harus ingat tadi yang saya highlight teman-teman, mungkin sedikit dihindari untuk pengukuran dari sisi keuangan. Itu yang perlu diperhatikan. Karena dia sangat riskan sekali pindah-pindahnya gitu ya. Jadi pindah ke PKMK atau pindah ke PKM implementasi teknologi gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu. Dan jangan lupa teman-teman ke PKMPM ini pastikan bahwa memang keberlanjutan teman-teman, keberlanjutan programnya itu akan terus ini ya dijaga kayak gitu, sehingga tidak putus di teman-teman saja. Gitu. Nah, kemudian ini yang sedikit berbeda teman-teman ya. Jadi kalau kita di PKM apa namanya teknologi, biasanya itu kalau di PKM Ristek-Dikti itu PKM teknologi ini lebih ke pengimplementasian, saudaranya PKM PM. Kalau di apa namanya di sini ya di Kemenristek-Dikti gitu kan. Nah, kalau misalkan PKM teknologinya yang di apa Poltekkes ini itu lebih mirip dengan PKM Karsa Cipta dan atau KI ya. Jadi kayak tengah-tengah gitu. Mirip-mirip keduanya itu. Nah, itu apa namanya di PKM Ristek-Dikti kayak gitu. Nah, biasanya PKM KI itu dilaksanakan oleh teman-teman dari vokasi. Kayak gitu. Jadi itu memang karya inovatif ya. Jadi apa namanya dia itu memang membuat riset teknologi output-nya, tetapi memang tidak ada kerjasama dengan pihak tertentu. Jadi apa namanya goals-nya mereka itu ada kemutakhiran produk ya. Jadi fungsionalitasnya seperti apa gitu. Ini jalan nggak gitu. Masing-masing komponen jalan nggak gitu kan. Itu yang jadi fokusnya. Karena tidak, kalau misalkan teman-teman membaca ya di panduannya PKM Ristek-Dikti itu ada PKM teknologi juga. Sekarang namanya ganti jadi PKM penerapan Niptek. Nah, itu kerjasama teman-teman, misalkan kayak apa namanya teman-teman bekerja sama dengan dokter, tapi dokter itu jarang yang sepi, jarang sih biasanya. Pasti ramai semua dokter itu, pasti nggak mungkin nggak punya duit tuh, pasti nggak mungkin. Jadi
misalkan dengan dokter atau mungkin dengan orang yang membutuhkan, yang mereka itu punya usaha. Kalau biasanya kita kaitkan dengan tambak ya, pemilik tambak gitu misalkan. Ini yang paling kelihatan sih. Karena kalau rugi itu benar-benar kacau mereka. Nah, itu biasanya kita membuat produk di situ karena ada penurunan pendapatan dari si pemilik tambak tadi, maka teman-teman datang memberikan alatnya, gitu kan. Membuatkan alat. Pak, ini saya ada alat bisa meningkatkan produktivitas dari tambaknya, gitu kan. Dengan menggunakan nanobubble atau mungkin dengan menggunakan ini ya pencegahan vibrio atau apa penyakit udang dan sebagainya. Nah, ternyata setelah dipakai alat teman-teman ini, satu siklus gitu ya, atau mungkin cukup 3 bulan lah untuk pendanaan gitu kan, itu ternyata peningkatan sangat drastis gitu. Produknya sangat bagus jadinya, dan setelah dijual itu jadi kayak apa ya, dari mulanya orang ini hanya untung 1M, dia jadi untungnya jadi 5M gitu kan. Ada peningkatan pendapatan di situ, ada peningkatan income-nya, keuangannya ada. Nah, itu kalau di Ristekdikti itu, tapi kalau yang di sini ini lebih ke PKM yang hanya mengedepankan ini loh, aku punya alatku itu bagus, gitu kan. Dan dia itu bisa berfungsi dengan baik, gitu kan. Tetapi itu masih sekedar prototipenya saja, gitu kan. Prototip itu apa sih, gitu kan? Itu masih hanya sekedar kayak ini ya, produk setengah jadinya, gitu. Tapi nanti ketika diimplementasikan, itu produknya tuh benar-benar jalan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Gitu. Nah, tapi yang difokuskan di sini adalah bagaimana produk ini berjalan saja secara prototipnya tadi, setengah jadinya tadi. Sehingga dari sini nanti teman-teman, kemutakhiran produknya itu, atau kita sebut sebagai ketinggian teknologinya yang digunakan, itu memang benar-benar memberikan kebaruan. Kayak gitu. Jadi, memperbarui yang belum pernah ada. Tapi juga memberikan kebermanfaatan dari sisi nanti ketika diimplementasikan. Nanti ketika diimplementasikan. Bukan saat ini langsung bermanfaat, bukan. Karena apa? Kalau teman-teman di teknologi langsung ke bermanfaat saat itu juga, maka otomatis teman-teman itu akan berbeda lagi parameternya nanti, kayak gitu. Akan terempet-terempet ke PKM yang lain. Makanya di PKM itu mirip-mirip teman-teman biasanya. Maka kita perlu untuk memfokuskan lagi kenapa yang tadi saya buat adalah highlight seperti ini, ya kayak gitu. Karena kalau teman-teman lihat, masing-masing PKM ini punya karakternya sendiri-sendiri. PKM teknologi ini kemutakhiran produk, desain konseptualnya, bagaimana produk ini diuji dan berhasil, kayak gitu ya, dan bisa menghasilkan publikasi atau bahkan bisa menghasilkan paten. Itu yang outputnya, kayak gitu. Nah, sehingga dari PKM sebelumnya cukup berbeda, kayak gitu. Tapi ketika teman-teman salah mengkonsep, jatuhlah ke PKM yang lain, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman memang untuk penulisan laporan dan juga lolos ke PIMNAS itu biasanya kegagalan yang paling besar itu adalah tidak teridentifikasinya key point-nya masing-masing atau substansinya dari masing-masing PKM tadi, kayak gitu. Sehingga apa? Nyerempet-nyerempet ke yang lain, kayak gitu. Ada yang PKM teknologi, kemudian dia melihat dampaknya bagus ke masyarakat gini-gini, bermanfaat untuk khalayak umum. Bagaimana manfaatnya gitu. Tapi ini mereka jadi duitnya makin banyak, gini-gini pendapatnya makin besar. Nah, ini kalau bisa tuh digiring gitu kan ke PKM ini PKM kewirausahaan kayak gitu. Karena pernah teman-teman ya satu ketika waktu itu PIMNAS itu pernah ada satu tim itu yang dia itu harusnya PKM gagasan futuristik. Nah, kalau di kita ada gagasan futuristik teman-teman ya. Nah, di situ seharusnya kita itu memberikan ide yang hampir mirip seperti PKM teknologi tadi, ada kemutakhiran kayak gitu, dan hanya berupa gagasan saja, bahkan lebih tinggi dari PKM teknologi teman-teman, kayak gitu, karena kompleksitasnya cukup tinggi. Nah, ada satu tim yang itu dia sampai bilang kalau misalkan alat saya ini bermanfaat loh, gitu kan.
kepada masyarakat umum gitu kan. Terus gini-gini bermanfaat, pokoknya dia tuh benar-benar mengedepankan manfaatnya banget gitu kan. Nah, saat itu juga langsung jurinya nanya, wah ini kalau saya pesan bisa nggak? Oh iya bisa Bu gitu kan. Udah jadi alatnya, sudah jadi gitu kan. Jadi bersama dengan anak Filkom. Wah, terus ini gimana kalau saya mau kerjasama gitu kan? Gimana cara kerjasamanya? Gimana saya belinya? Ini model bisnisnya seperti apa kalau misalkan saya mencoba untuk membeli dan kerjasama gitu kan? Bagaimana penawarannya? Nah, sampai situ, kalau anaknya paham sebenarnya dari poin atau substansi PKM-nya dia akan menjawab sebenarnya. Sampai sebelumnya pertanyaan sudah jadi belum itu nggak akan dijawab harusnya. Atau justru dijawabnya belum jadi seperti itu. Nah, tapi terlanjur dia menjawab sudah jadi dan sudah dibuat bisa pesan dan lain-lain. Tergiringlah dia ke PKM kewirausahaan. Dan akhirnya dia menjawab juga dan dia menjawab juga sampai ke titik kami menggunakan ini desain bisnisnya itu ada subscription gitu kan, ada itu pokoknya macam-macam lah teman-teman. Itu semua metode-metode untuk marketing bisnisnya lah. Subscription itu kayak YouTube kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada sistem loan kayak gitu atau pinjaman kayak gitu ya. Nah, dia menjawab sampai titik itu teman-teman. Dari situ jurinya cuma senyum-senyum aja. Nah, kita yang tahu seperti itu ya cuma senyum aja. Dan akhirnya benar-benar dia nggak dapat medali kayak gitu. Padahal harusnya PKM gitu itu dia hanya terfokus kepada konsepnya, terfokus pada konsep yang mana baru bisa jadi itu alatnya itu 20 tahun kemudian, 10 sampai 20 tahun. Kalau kita bilang sekarang, itu namanya PKM teknologi yang ada tadi sebutkan yang ini. Seperti itu. Ini cukup 5 bulan jadi kayak gitu. Karena harus segera dirasakan manfaatnya. Meskipun dia teknologinya cukup tinggi. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menulis atau menyampaikan dalam presentasi, teman-teman harus paham juga kira-kira apa sih core-nya ini gitu kan. Kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang menggiring kita untuk ke sana. Nah, rata-rata seperti ini teman-teman. Tidak teridentifikasi. Bahkan lupa dengan PKN-nya sendiri itu apa, lupa. Lalu administrasi sudah terpenuhi dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi ini yang menggiring untuk tidak lolos ke PIMNAS seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan dengan baik gitu ya. Bahwasanya aku PKM-ku ini, poinnya ada ini gitu kan. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang bingung gitu ya dari penjelasan saya, tanyakan aja. Misalkan mau konsul nanti Kak, ide saya itu seperti Kak, kalau ke PKM itu identifikasinya bagaimana sih? Tanya aja. Karena lebih enak pada diskusi case by case. Kayak gitu ya. Oke, sampaikan dulu. Nah, ini ada tipsnya teman-teman. Jadi untuk section laporan PIMNAS, teman-teman perlu terus melanjutkan doa ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan kita nggak tahu juga apa yang akan Tuhan berikan untuk kita, gitu kan. Nah, ini adalah jalur yang paling kuat, kayak gitu. Jadi teman-teman harus terus melanjutkan doa, berpikir imajinatif, realistis. Ini kenapa? Karena teman-teman tidak akan bisa membuat ide yang berbeda dari yang lain, out of the box, kalau tidak berimajinasi, kayak gitu. Itu teman-teman yang harus diperhatikan. Jangan takut teman-teman dibilang gila, karena itulah yang menjadi awal untuk teman-teman berbeda dari yang lain. Kayak gitu. Dan penuhi semua unsur-unsurnya, key point-nya, semua teman-teman penuhi. Jangan sampai ada satupun yang teman-teman itu lewatkan. Dan harus benar-benar paham dengan masing-masing komponen PKM tadi. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau PIMNAS ke sini, pendanaannya memang lebih singkat teman-teman dari PKM Dikti gitu kan. Karena tidak terlalu muluk-muluk lah seperti itu. Jadi yang teman-teman perlu persiapkan mungkin hanya mencoba melihat lagi dulu gitu kan. Pertama tuh lihat lagi dulu. Ideku udah selesai belum ya? Kan? Ideku sudah cocok belum sih gitu kan. Ideku sudah imajinatif belum sih gitu kan. Ideku sudah terlihat berbeda yang lain belum sih gitu kan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan dulu, lihat dulu. Gitu. Masih ada waktu untuk teman-teman memperbaiki apa yang teman-teman sudah
buat kayak gitu. Jadi untuk mempersiapkan pendanaannya nanti masih bisa teman-teman mempertajam lagi hasil dari risetnya seperti itu. Meskipun dari judulnya mungkin terlihat kok sederhana ya, tapi kalau dalamnya dipoles lagi, saya yakin teman-teman itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda seperti itu. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, kemudian teman-teman juga perlu untuk memperhatikan ini ya, apa namanya, dari sisi itu pendanaannya, apakah sudah cukup dananya atau belum? Itu yang perlu diperhatikan lagi. Kalau misalkan belum, kira-kira teman-teman mencari dana dari mana lagi gitu kan? Nah, itu yang harus teman-teman coba untuk perhatikan lagi gitu, dananya dari mana lagi. Biasanya rata-rata untuk PKM riset eksakta ini itu dananya digabung dengan dana dosen, biasanya itu ada tambahan gitu. Jadi proyeknya barengan sama dosen biasanya teman-teman kayak gitu. Itu yang untuk riset eksakta. Tapi biasanya riset yang lain juga sama sih, kayak PKM pengabdian masyarakat, PKM teknologi, atau mungkin kalau perusahaan jarang ya teman-teman, karena memang itu jarang sekali pendanaan yang mengarah ke sana, bukan untuk dosen. Jadi biasanya untuk PKM-PKM non-kewirausahaan tuh digabung dengan proyek dosennya, ya seperti itu. Kan kayak teman-teman bayangin aja ya, dana riset sampai 5 juta, 10 juta gitu kan. Kita dikasih paling berapa sih, 7 juta, 6 jutaan lah gitu kan. Maksimal tuh paling 7 juta. Nggak mungkin penuh 12 juta itu jarang. Nah, itu kalau kita beli sel HeLa, ya mahal teman-teman. Kan? Penelitian itu tentang kanker gitu misalkan. Kanker kita beli sel HeLa, kita beli berapa biji, gitu, berapa sel gitu kan. Itu udah kerasa banget teman. Satu selnya aja udah kerasa biayanya. Kalau nggak digabung dengan punya dosen, ya susah. Gitu. Makanya perlu ada kerjasama sinergi juga antara dosen dengan mahasiswa dengan PKM ini. Makanya teman-teman harus komunikasi terus sama dosennya, gitu kan. Dan paling utama diperhatikan key point saja. Itu yang paling penting sih. Gitu. Karena kalau itu sampai keluar jalur itu yang jiwa salam nanti. Gitu. Nah, ini untuk selanjutnya kita bahas poster teman-teman. Jadi poster itu teman-teman pasti udah paham semua. Kalau itu sebuah media untuk memvisualisasikan datanya teman-teman, idenya teman-teman. Tapi ada 3 jenis poster, yaitu poster ilmiah, poster event, dan poster infografis. Di sini itu ada contoh dari 3 jenis poster. Jadi teman-teman lihat di sini, nah itu ada apa namanya? Ini ya, ada poster ilmiah, ada poster event, dan ada poster infografis. Terkadang kita salah gitu, kayak menafsirkan bahwa ini poster ilmiah gitu kan. Padahal ini infografis. Gitu. Kesannya memang terlihat sama di mana yang memberikan informasi, Tapi kan informasi dia kan hanya untuk mengarahkan kepada satu topik tertentu. Misalkan mekanisme seleksi P3K guru, gitu kan. Kan itu hanya menjelaskan langkah-langkahnya saja, langkah-langkah untuk seleksinya itu seperti apa. Gitu kan. Nah, kalau misalkan dari poster ilmiah ini lebih berbeda lagi, dia runtut. Ada kenapa kok membuat ini, kenapa kok harus ini. Gimana cara membuatnya? Metodenya seperti apa? Itu ada semua. Gitu. Bahkan ada tuh yang bikin poster cuma gede objeknya aja, padahal itu poster event harusnya dia. Jadi dia mengutamakan estetikanya. Padahal estetika ini apa namanya kalau di depan juri-juri itu sangat kecil sebenarnya. Yang paling penting adalah substansinya ini dengan kemudahan dibaca. Gitu. Ya, memang teman-teman ini tetangga kayaknya sedang Nah, jadi apa namanya? Ini contoh strukturnya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini ada logo penyelenggaranya seperti apa, bidang perlombaannya itu apa, kayak gitu ya. Kemudian judul karyanya seperti apa, lalu ada latar belakang sampai ke referensinya. Ini ada semua, kayak gitu. Jadi memang salah satu faktor menentukan ini poster ilmiah bukan itu di metode. Metode untuk ini ya mewujudkan atau untuk merealisasikan judulnya tadi kayak gitu. Dan ada referensi yang digunakan untuk membuat ide kayak gitu. Jadi itu yang membedakan antara poster ilmiah dengan yang lain.
kayak gitu. Jadi teman-teman perlu melihat kayak gini ya, ini strukturnya memang apa namanya terlihat cukup seimbang ya teman-teman, karena kalau teman-teman lihat dari sini dia itu apa namanya tidak terlalu ramai dan dia juga tidak terlalu sedikit gitu kan. Jadi proporsional kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa membandingkan gitu ya. Jadi dari masing-masing PKM itu, anggaplah PKM PI ini atau PKM satunya ini ya, ini PKM KI teman-teman, itu adalah PKM berkesan teknologi kayak gitu. Nah, jadi kalau PKM yang hubungannya dengan alat-alat atau hubungannya dengan ini ya, apa namanya teknologi, biasanya itu dia lebih banyak ini teman-teman menonjolkan gambar-gambar produknya. Kalau PKM pengabdian masyarakat pun sama, mereka lebih menonjolkan gambar-gambar mitranya seperti ini, orang-orangnya ini, petani misalkan kayak gitu ya. Jadi apa namanya masing-masing PKM itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau ini dia kesannya lebih simple elegan kayak gitu. Kalau teknologi rata-rata seperti ini, dia bawaannya itu lebih ke apa namanya menonjolkan alat-alatnya. Kalau misalkan pengabdian atau kerjasama mitra, lebih menonjolkan mitranya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini yang berbeda lagi teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, itu apa namanya untuk PKM kewirausahaan ya, kewirausahaan ini lebih cenderung banyak di ini teman-teman apa namanya produknya. Jadi menonjolkan produknya itu seperti apa. Nah, ini jadi kayak ini ada boneka-boneka kayak gitu ya. Ini desain 3D-nya semua ini teman-teman. Yang tampilkan di sini. Jadi produknya seperti apa kira-kira? Dan besarnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman perlu untuk menonjolkan produknya dan coba dibandingkan teman-teman ya dari sisi warna. Warnanya poster ini lebih fresh ini. Lebih fresh dan lebih kayak lucu gitu. Kalau bilang tuh gemoy, lebih gemoy gitu, gemes gitu. Karena memang kita menyesuaikan dengan karakteristik produknya. Teman-teman coba lihat. Parmabu ini dia menggunakan warna-warna coklat yang identik dengan produknya, ini lebih cenderung ke situ kan. Kalau ini EG, bubur bayi ini, dia kan produk yang untuk bayi. Dia cenderung warna-warna sayuran ini hijau ya teman-teman. Hijau-hijau, kemudian dia juga menggunakan bentuk-bentuk yang kesannya seperti apa ya, lucunya seorang bayi atau apa ya, istilahnya kesan menggemaskan gitu. Jadi bentuk-bentuk objek ini kemudian apa namanya warna yang digunakan itu identik dengan produknya kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang tonjolkan ya, dia lebih banyak menonjolkan keuangannya seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Kemudian itu terus kemudian dari sisi inovasinya seperti apa kira-kira. Kayak gitu. Analisa proyek usahanya seperti apa. Ini yang perlu ditonjolkan gitu kan, karena memang masing-masing ini punya keunggulannya teman-teman ya. Jadi mereka sama-sama dapat emas sih sebenarnya gitu. Nah, tapi apa sih value yang diberikan kan? Dan juga keuangannya seperti apa? Apakah dia hanya menonjolkan kesehatan saja tanpa menonjolkan keuangannya gitu kan? Nah, itu kan kalau kata kesehatan saja kan keuangan nggak dapat tuh. Tapi kalau seimbang keduanya dapat semua. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk yang PKMK tadi ya. Ini saya bahas ulang. Nah, kemudian paling tidak teman-teman dari sini bisa membedakan seperti apa sih karakteristik poster gitu ya. PKM kewirausahaan, PKM teknologi itu seperti apa. Gitu kan. Nah, jadi untuk yang bermitra, untuk yang riset tuh pasti biasanya gambarnya banyak teksnya biasanya teman-teman, karena dia itu ini ya lebih banyak menjelaskan gitu kan, hasilnya seperti grafik aja gitu kan. Jarang mereka itu memberikan banyak gambar, itu jarang, pasti grafik aja isinya. Nah, kemudian teman-teman di sini yang perlu diperhatikan bahwa pembuatan poster itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah teman-teman perlu memperhatikan bidangnya. Jadi bidang dari komposisi teman-teman itu seperti apa? Jadi bidangnya itu
harus diperhatikan. Teman-teman ikut bisnis, idenya itu bisnis PKMK, atau teman-teman itu PKM teknologi gitu kan. Karena keduanya itu beda karakternya. Jadi desainnya pasti akan berbeda, teman-teman. Itu diperhatikan pertama. Yang kedua, nantinya akan saya kasih contoh, itu ada layoutnya. Teman-teman menggunakan layout 1 bilah, 2 bilah, atau 3 bilah. Kalau yang seperti ini, itu adalah 3 bilah. Kita membaginya jadi 3 kolom, kayak gini, letter W. Jadi nanti itu akan berpengaruh terhadap pembacaan juga, kayak gitu. Kemudian perlu diingat bahwa teman-teman tidak boleh lebih dari 2 jenis font. Gunakan maksimal 2 font lah untuk teman-teman itu membuat poster, kayak gitu. Dan usahakan menggunakan sans serif. Sans serif itu font tegak ya teman-teman ya. Jadi seperti apa namanya? Seperti font-font ini ya, Arial, kayak gitu-gitu. Kemudian apa namanya? Font-font yang tegak lurus, kayak gitulah ya. Nah, kemudian teman-teman gunakanlah free font. Jadi apa namanya? Perlu teman-teman membaca dulu lisensinya untuk font yang digunakan. Jangan sampai teman-teman ini menggunakan dan mendownload font yang tidak ini ya, tidak free license. Jadi font itu tuh perlu teman-teman baca dulu. Jadi nanti coba di searching di sini ya, di Google Font. Karena untuk di Google Font ini sendiri nanti ketika teman-teman klik dan teman bisa nyoba sekalian, oh contohnya seperti ini, cocok nih gitu kan. Nah itu teman bisa coba lihat ketika sudah diklik, oh ini lisensinya open font gitu kan. Oh ini harus cek dulu seperti ini. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan, karena jangan sampai teman-teman menggunakan font utamanya untuk logo atau produk ini, itu menggunakan font-font yang sifatnya dia itu apa ya, tidak terbuka untuk umum. Itu nggak boleh. Jadi gunakanlah font-font yang sekiranya itu free. Atau kalau punya dana, beli aja, nggak masalah. Lalu gunakan grafis yang bebas lisensi. Karena teman-teman harus perhatikan, apa namanya, ketika membuat suatu grafis, jangan menggunakan grafis-grafis yang itu tidak free. Jadi biasanya ada tuh yang teman-teman pakai terus download aja karena bagus gitu kan. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa itu ada lisensinya gitu kan. Nah, biasanya yang free license ini itu ada di public domain license biasanya. Jadi teman-teman kalau nyari silahkan cari yang public domain. Kalau teman-teman nggak ada dana. Tapi kalau ada dana silahkan beli lisensinya. Kayak gitu. Jadi ini hal-hal kecil yang perlu diperhatikan. Tapi ini dampaknya besar, teman-teman. Kayak gitu. Jangan sampai kita asal untuk apa namanya, membuat poster. Kayak gitu. Nah, ini contoh di layout 1 bilah. Biasanya PKM RE itu satu bilah biasanya. Kayak gitu, karena RE ini apa ya, dia itu lebih banyak menekankan di sisi ini, dari sisi substansinya, lebih banyak di situ. Jadi rata-rata PKM RE itu 1 bilah. Jadi dia dari atas ke bawah, kayak gitu. Jadi jarang banget dia itu pakai 3 itu jarang, karena pasti nggak muat. Maksimal itu 2 biasanya. Kayak gitu, karena komponennya pasti banyak banget dan dia pasti banyak masukin data di situ. Kayak gitu. Nah, contoh yang 2 bilah teman-teman. Jadi rata-rata maksimal PKM RE itu yang pakai ini, 2 bilah ini. Kayak gitu. Jadi apa namanya, untuk data yang dimasukkan itu bisa optimal seperti itu. Jadi nggak apa namanya, nggak apa namanya itu kayak aku nggak bisa masukin ini gitu kan, karena terlalu sempit 3 gitu. Jadi aku pakai 2 aja gitu kan. Nah, jadi apa namanya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau mau membuat poster, pikirkan dulu mau pakai 2 bilah, 1 bilah, atau 3 bilah. Nah, kalau 3 bilah kan seperti ini. PKM
PKMRE nggak mungkin seperti ini biasanya, karena pasti kehabisan space kayak gitu. Jadi perlu untuk diperhatikan bahwasannya berapa sih komponen yang mau aku masukkan gitu kan, berapa sih data yang mau aku masukkan gitu kan. Jangan sampai teman-teman data yang dimasukkan itu banyak tapi pakainya 3, terus digedein di sini gambar gitu. Itu nggak akan make sense karena kecil banget nanti hasilnya, dan teman-teman juri PKMR pasti akan langsung kayak nggak kelihatan gitu. Seperti itu. Jadi rata-rata bilah 3 bilah ini itu biasanya itu hanya digunakan di PKM kewirausahaan kayak gitu, karena dia menunjukkan adalah produknya, gambar produknya yang gede kayak gitu. Dan juga beberapa part dari sisi analisa proyek ini masih kebaca, kalau PKMR jelas nggak terbaca kayak gitu. Dan teman-teman perlu perhatikan, ini saya balik dulu, kalau untuk satu bilah ini juri itu akan melihat dari atas ke bawah, lurus gitu kan. Ini ada nggak, jadi tangannya itu akan digerakin, dia akan melihat gitu. Tangannya akan digerakin dari atas ke bawah, oh runtut, oh ada semua, ini ada ini kayak gitu. Nah kemudian kalau yang ini teman-teman itu juri akan lihatnya kayak gitu, naik gitu. Jadi kayak dia itu akan lihat dari atas tuh, atas ke bawah ke samping. Jadi kayak dari sini dia akan ke samping. Oh runtut dia gitu kan. Oh ada semua nih gitu kan. Udah lengkap. Tapi kalau ini ya misalkan mau dibuat 2 bilah kayak gitu, tapi urutannya agak ngacak gitu misalkan. Ini yang latar belakang ini nyerempet ke sini gitu kan. Itu pasti juri itu akan sedikit ngomel karena dia itu kayak melihatnya, loh kok nabrakin kolom sebelahnya gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Jadi biasanya perlu digaris dulu nih, dikasih batas sampai mana gitu kan, pembahasannya yang mau dituliskan. Kalau gambar kayak gini masih nggak masalah, tapi kalau ada tulisan jangan sampai dia narabasin ke sebelahnya. Kemudian yang ini juga sama, dari atas ke samping ke bawah gitu kan. Jadi kayak muter. Juri itu pasti akan kayak gitu bacanya. Jadi runtut enggak ini. Itu yang teman perlu perhatikan. Lalu penilaian poster ini ada substansi, kreativitas, inovasi, kemanfaatan 40%, kejelasan informasi ya terbaca ya itu ada 35%, penyajian kelengkapan itu 20%. Jadi kayak teliti praktis simple ya, maksudnya itu nggak terlalu banyak objek kayak di poster event lah teman-teman. Jadi emang datanya loh ini ya udah gitu kan. Terus apa sih yang menonjolkan tuh ini ya sudah gitu kan, terbaca sudah, kreatif kelihatan dari unsur warna dan sebagainya ya oke gitu kan. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk kalau mau bikin kayak gitu, karena ini udah beda konteks kalau ke event gitu kan. Jadi ini yang perlu teman-teman untuk perhatikan juga kayak gitu. Lalu ini adalah contoh teman-teman, kalau misalkan itu dijadikan acuan bisa. Jadi saya sudah sempat mengukur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin font, ukuran font, rata-rata itu juri itu minta 2 meter. Nah, biasanya font judul paling atas sendiri itu ukurannya 48 sampai 60. Lalu ukuran subbab yang ke latar belakang metode itu 32 sampai 36. Untuk isinya itu 18 sampai 21 tuh. Nah, kemarin saya sudah coba beberapa kali gitu kan. Ukuran 18 sampai 21 ini sudah terbaca sampai 2 meter maksimal. Nah, jadi bisa sudah cukup lah kayak gitu. Dan juga jenis fontnya ini ya, judul itu ada artistic handwriting. Kalau misalkan judul utama, subbab gitu ya, isi itu gunakan sans serif. Jangan menggunakan font handwriting untuk isi ya atau subbab. Itu bakal sangat nggak disukai banget sama jurinya, kan? Marginnya 1,5 kayak gitu. Nah, apa sih artistik judul ini? Gitu kan? Itu adalah judul-judul singkat biasanya. Kayak misalkan saya nih ada judul Aftek, gitu kan? Aftek. Nah, kemudian ada judul lagi kayak pengembangan teknologi apa? Gitu kan? Nah,
Prakteknya inilah yang kita anggap sebagai artistik judul. Itu kita bisa buat pakai handwriting. Gitu ya. Biasanya handwriting ini digunakan untuk yang PKMK biasanya. Jadi jarang-jarang kalau PKMK itu judul-judul utamanya artistiknya itu pakai sans serif karena takutnya kurang menarik gitu kan. Oke, jadi ada artistiknya tapi hanya untuk itu saja. Tapi untuk judul utama yang panjang itu biasanya sans serif teman-teman. Sampai ke bagian sisi-sisinya. Gitu ya. Jadi biar kebaca aja kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh teman-teman portofolio saya ya. Jadi contoh saat tadi yang saya bilang artistik judul yang mana sih Kak? Gitu kan. Ini ya, Life After Marriage ini termasuk dalam artistik judul. Yang bawahnya sans serif ini adalah judul utamanya yang panjang. Karena ini yang menjelaskan nanti kayak gitu. Jadi ini kenapa kok dibuat handwriting karena untuk menarik ke sini jurinya gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dua bilah, tiga bilah, ini yang dua bilah gitu kan. Tergantung kontennya ini mau dibuat kayak gimana sebenarnya. Nah, itu yang perlu untuk diperhatikan. Nah, ini adalah tips dari saya teman-teman ya, bahwa memang untuk teman-teman itu membuat satu poster, maka teman-teman jangan lupa untuk ini ya, apa namanya, bermain intuisi gitu kan. Teman-teman ingat, kalian tuh bikin poster, kalian tuh bermain seni, bukan apa namanya, menggunakan logika. Jadi kan nggak bisa bermain membuat poster itu apa namanya, hanya mengandalkan otak kiri kalian saja. Kan juga menggunakan otak kanan. Terkadang orang-orang itu yang bikin sulit adalah terlalu terpaku pada yang namanya color palette, biasanya kayak gitu. Terus akhirnya apa? Ikutin color palette tapi nggak sesuai dengan bidangnya atau konteksnya. Akhirnya nggak kebaca dong, gitu kan. Nggak ada unsur artistiknya, gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi hal itu. Gitu. Jadi bermainlah dengan intuisi, gitu kan. Dilihat, gitu kan. Selera seperti apa, terbaca tidak, gitu kan. Ininya dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi harus seimbang, teman-teman. Harus seimbang. Kayak gitu. Lalu lihat karakter jurinya ya. Kalau jurinya masih muda-muda, oke lah, gitu kan. Tapi kalau udah tua, biasanya Pimnas itu tua-tua biasanya. Nah, jadi simpel aja untuk desainnya gitu kan. Dan jangan terlalu ramai, takutnya nanti jurinya kayak bingung gitu kan. Lalu penuhi ciri khas idenya masing-masing. Jadi ide per bidangnya itu seperti apa. Nah, itu harus teman-teman penuhin semua. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti nggak apa namanya punya kesan ke bidang yang lain. Jadi teman-teman bisa memperhatikan itu dan juga bisa memperhatikan bahwa PKMK itu karakternya harus lucu gitu kan posternya. PKMT itu harus elegan, teknologi itu harus elegan. Ambil masyarakat harus menyesuaikan dengan karakter masyarakatnya. RE harus simple, banyak grafik gitu kan, atau memberikan spesifik kepada grafiknya. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan membuat ciri khas dari masing-masing poster tadi. Kayak gitu. Jadi makanya biasanya untuk yang bikin poster ini memang anak-anak yang mereka udah sering banget ini cenderung bikin poster. Dan mereka udah pengalaman di situ. Kayak gitu. Karena kadang kalau dipegang anak-anak yang baru belajar desain, baru pegang software desain, itu waduh, biasanya berantakan biasanya itu. Kayak gitu ya. Nah, jadi hal itu yang perlu teman-teman untuk perhatikan. Jadi bermainlah dengan intuisi. Kayak gitu ya. Itu saran dari saya. Oke, jadi apa namanya? Bukan dari saya teman-teman. Pembentukan terhadap mustahil. Jadi teman-teman itu untuk mengajar gimnastik ini atau mengajar usianya apapun itu, teruslah untuk semangat, untuk berusaha, yakinlah bahwa semangat dan doa itu akan merubah. Dan pernah
Baik, sangat luar biasa ya teman-teman apa yang telah disampaikan oleh Kak Bimo. Terima kasih kepada Kak Bimo Aji Nugroho SPI atas penyampaian materi yang sangat berguna untuk teman-teman peserta dalam penyusunan PKM selanjutnya. Memasuki sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta bimbingan teknis. Jika memiliki pertanyaan, dapat menulis pertanyaan di kolom chat Zoom atau menekan kode raise hand pada Zoom meeting. Sebelumnya izin bertanya kepada Kak Bimo, apabila nanti ada pertanyaan, apakah akan langsung dijawab atau kami tampung terlebih dahulu ya Kak? Masih mute ya? Mas Adi tadi. Silakan tamu dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada banyak ya, gitu. Oke, baik Kak. Baik, bagi teman-teman peserta, jika memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat Zoom atau jika ingin langsung menyuarakan pertanyaannya bisa menekan kode raise hand. Kami tunggu. Cek, apakah suaranya sudah masuk? Sudah masuk Kak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan Kak Bimo, nama saya Rahmat. Saya dari PKM Teknologi. Di sini saya izin bertanya, apakah boleh kalau kita dari PKM Teknologi itu apakah kita boleh bekerja sama dengan perusahaan ataupun bidang IT atau anggaplah programmer seperti itu untuk merealisasikan penelitian kita, Kak? Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin dari Mbak Monika, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, perkenalkan nama saya Monika, izin bertanya, Mas. Tadi kan sudah dipaparkan beberapa contoh dari poster ilmiah dari beberapa skema. Nah, apakah ada contoh-contoh lain untuk skema yang lain? Mungkin kalau misalkan berkenan bisa atau boleh dipaparkan atau dikirimkan untuk menjadi contoh untuk poster ilmiah kami nanti ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Monika atas pertanyaannya. Oke, ini saya langsung jawab aja ya dulu ya, yang dulu ini ya. Oh, boleh Kak, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi Rahma ya, terkait dengan teknologi, teknologi itu. Nah, jadi gini, kalau istilahnya bukan kerjasama sebenarnya, bukan kerjasama maksudnya kayak tertulis gitu bukan. Jadi kalau ini biasanya sih memang anak-anak PKM teknologi, anak-anak PKM apa namanya itu bidang-bidang yang lain pun sama. Mereka itu biasanya mengajak gitu. Kalau di universitas itu biasanya mengajak anak-anak dari teknik mesin atau teknik elektro itu untuk join ke dalam tim. Biasanya seperti itu.
Kemudian dari situ mereka yang nanti akan mengerjakan, gitu ya. Mereka akan mengerjakan untuk bagian teknologinya. Jadi seperti itu. Biasanya lebih ke kolaborasi dalam satu timnya tadi, kayak gitu. Itu yang biasanya di apa namanya teman-teman gitu ya. Jadi mereka dulunya kolaborasi untuk membentuk tim yang apa namanya itu mereka itu saling melengkapi lah, istilahnya kayak gitu. Jadi antar fakultas itu berkolaborasi. Tapi kalau misalkan memang tidak ada yang bisa atau tidak ada yang ini ya qualified untuk masuk dalam tim gitu, misalkan kayak di Poltekkes misalkan tidak ada gitu yang spesifik untuk belajar itu. Nah ini kalau misalkan ada anak elektromedis, saya nggak tahu ya di Poltekkes Jogja ada nggak gitu kan untuk yang elektromedis. Biasanya anak elektromedis ini yang biasanya ngutak-ngutik alat gitu kan. Nah itu bisa dia join kalau misal ada gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau memang in case benar-benar tidak ada sama sekali, nah itu teman-teman lebih mencoba untuk apa ya namanya kayak mencoba untuk kerjasama aja gitu. Tapi tidak tertulis di dalam ini apa namanya laporannya gitu kan. Bentuk kerjasama antara tim X dengan programmer itu bukan. Tapi lebih ke apa namanya teman-teman tuh punya anggota tim. Nah mereka nanti itu yang belajar ke programmer itu tadi dan istilahnya kayak teman-teman itu membuat bersama lah itu dengan mereka tadi kayak gitu. Jadi jangan dilepaskan aja kayak apa namanya teman-teman kayak Kak saya order gitu aja. Jangan kayak gitu. Tapi teman-teman lebih kayak cobalah untuk kolaborasi dengan programmer ini. Teman-teman juga ikut nimbrung gitu kan untuk membuat bersama. Nah itu lebih enak seperti itu daripada teman-teman hanya sekedar kayak ya udah Kak kita order gitu kan alat ini udah selesai. Nah nanti teman-teman kalau pas in case nih ya presentasi alatnya rusak, nanti siapa dong yang benerin kan kayak gitu. Karena walau loh serius ini teman-teman kalau misalkan tahu ya rata-rata teman-teman yang timnas itu ketika mau presentasi alatnya error semua kayak gitu. Jadi itu udah sering terjadi kayak gitu. Bahkan saya sendiri merasakan gitu kan. Bantu teman saya gitu anak PKM teknologi gitu kan. Nah itu alatnya gede teman-teman, gede kulkas itu. Itu mau presentasi error itu. Biasanya nyala kayak gitu. Nah itu udah kepikiran, udah otak tuh udah ngebleng gitu mau presentasi kan di pagi hari. Makanya kayak kesulitan gitu kan. Kayak gitu. Jadi untungnya itu yang memang yang satu tuh anak fisika. Jadi dia benar paham gitu untuk alatnya bagaimana. Jadi diperbaiki dulu, dia mundur dulu presentasinya. Kayak gitu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Yang satu lagi juga sama, teman saya ada. Alatnya itu error pas itu mau presentasi juga sama kayak gitu. Nah untungnya timnya itu memang komposisinya itu anak teknik komputer itu ada 2. Jadi itu yang bagian ngotak-ngotik alat di situ. Nah itu yang mereka yang bagian memperbaiki. Gitu teman-teman. Jadi ini menjaga in case kalau tadi error seperti itu ya saya yang rugi sendiri gitu. Jadi teman-teman silahkan Rahma tadi kolaborasi boleh, tapi jangan ditulis di proposal, jangan tulis laporan. Kalian belajar aja eksternal gitu kan. Belajar ke mereka ngerjain bareng lah kayak gitu istilahnya. Kirim satu anggota gitu untuk belajar bersama kayak gitu. Itu lebih baik seperti itu. Takutnya pas hari H waduh nanti kesusahan dan juga error gitu kan. Itu pasti terjadi kayak gitu. Itu yang apa namanya perlu diperhatikan. Gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan dari yang tadi satunya Monica ya tadi. Nanti Monica nanti ini ya apa namanya saya kirimkan nanti sini link untuk melihat contoh poster ya dari Pimnas kemarin, bisa coba dilihat-lihat kayak gitu. Nanti di situ ada silakan ditelusurin dan silakan untuk dijadikan inspirasi kayak gitu. Ada kok di website Pimnas sebelumnya, Pimnas 33, 34 itu ada semua. Yang 35 UMM kemarin kayaknya karena offline ya, jadi kayaknya nggak ditampilkan di website kayak gitu. Nah itu jadi teman-teman mungkin nanti bisa saya kirimkan di sini kayak gitu. Sambil kita diskusi teman-teman silakan kalau mau apa namanya ngobrol gitu kan Kak, ide saya kayak gini gitu. Ini gimana? Karena kemarin saya lihat tuh idenya ya mohon maaf ya kalau dari
dari kacamata saya ini masih kurang sekali gitu kan untuk ide-idenya gitu kan, masih hal yang sangatlah general gitu kan. Nah itu yang perlu teman-teman apa namanya nanti kembangkan. Misalkan teman-teman di sini, Kak, saya nggak yakin sama ide saya nih gitu kan. Ini gimana Kak pengembangannya gitu kan, silakan aja kalau mau tanya kayak gitu. Jadi nanti pengembangannya seperti apa setelah pendanaan ini. Nah silakan kalau teman-teman mau apa namanya bertanya terkait hal itu gitu kan, kayak gitu. Itu sih. Gimana teman-teman yang bertanya tadi, Mbak Moderator? Baik, terima kasih Kak Bimo atas jawaban yang diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma dan Mbak Monika tadi. Selanjutnya, apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan, bisa langsung menyampaikan. Di kolom chat Zoom sudah ada pertanyaan, saya izin membacakan ya Kak. Assalamualaikum Kak Bimo, mohon izin bertanya Kak. Saat proses pembuatan poster dari ketiga layout tersebut, manakah layout yang terbaik dan menarik untuk digunakan dalam pembuatan poster? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, Febri, jadi waalaikumsalam. Nah, jadi untuk dari ketiga layout itu sebenarnya yang paling bagus itu yang ini ya, apa namanya, dua bilah. Itu yang paling bagus karena dua bilah ini cukup optimal ya sebenarnya. Cukup optimal untuk memasukkan apa namanya, data-data teman-teman kayak gitu. Baik untuk PKMR, PKM apa namanya, ini ya PKMT atau yang lain. Karena itu akan lebih memudahkan juri itu untuk membaca kayak gitu. Jadi juri itu nggak capek juga teman-teman untuk membaca itu kayak gitu. Jadi dia kita punya banyak data, kita punya banyak komponen, kita punya banyak apa namanya itu ini ya konten. Nah itu kalau kita pakai dua bilah itu insya Allah sudah cukup ini ya apa namanya muat untuk dua tadi dan cukup optimal gitu kan. Dari sisi keterbacaan dapat, dari sisi apa namanya space simpelnya dapat kayak gitu, ruang-ruangnya itu masih ada sisa dan juga penataan akan lebih mudah kayak gitu. Nah makanya saya merekomendasikan teman-teman itu menggunakan yang dua bilah saja, itu lebih make sense. Kecuali teman-teman emang pengen banget gitu ya menampilkan alatnya gede gitu kan, ya udah pakai satu bilah aja gitu. Kalau emang alatnya mau gedein banget gitu kan. Nah itu jadi nanti takutnya meskipun ini ya layout satu tuh biasanya padat banget biasanya, banyak gitu teksnya. Jadi nanti akan sebenarnya cukup menyulitkan juri untuk membaca, tapi nggak masalah juga teman-teman kalau mau dipakai gitu. Dan yang penting kalian bisa memberikan space antar ini ya, antar subbabnya, antar kontennya kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak Bimo atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Febri tadi. Baiklah, karena sudah ada 3 pertanyaan dan Kak Bimo telah menjawabnya dengan sangat luar biasa, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, apakah diperbolehkan untuk bertanya secara langsung melalui akun sosial media Kak Bimo, Kak? Oh ya, boleh silakan. Kalau mau tanya langsung boleh. Yang penting nggak pakai ini ya, apa namanya, akun bodong ya. Nggih, baik Kak, terima kasih banyak. Kemudian acara selanjutnya yaitu foto bersama. Diharapkan bagi teman-teman peserta untuk dapat menyalakan kamera dan sesi dokumentasi akan saya pandu. Baik, untuk slide 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide yang ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih kepada Kak Bimo Aji Nugroho SPI atas penyampaian materi yang luar biasa, serta para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam acara Bimbingan Teknis Program Kreativitas Mahasiswa. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara Bimbingan Teknis PKM, mewakili segenap panitia dan pendukung acara memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya, yaitu monitoring evaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman Nusantara, saya Muhammad Hafiz Ansari selaku perwakilan produk inovasi kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam Indo Health Fair tahun 2022 bersama rekan tim saya Muhammad Burhanuddin. Saya Bima Priyananda Nugraha. Saya Wahyu Adi Pertama. Tuberkulosis atau TB telah menjadi permasalahan kesehatan di dunia. Berdasarkan WHO TB Report pada tahun 2020, Indonesia termasuk dalam 3 besar negara dengan kasus TB terbanyak di dunia setelah India dan Cina. Di Indonesia sendiri, kasus angka kematian akibat kasus TB mencapai 11 kematian per jamnya. Menurut Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, mencanangkan agar Indonesia bebas dari kasus TB pada tahun 2030. Kompetensi ATLM dalam pemeriksaan TB belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi dalam pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sertifikasi yang berfokus pada pemeriksaan TB. Padahal, menurut rekomendasi WHO, penegakan diagnosis TB harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan berdasarkan pemeriksaan basil tahan asam